Hari ini banyak sekali penerima bansos yang terpantau mendapatkan pencairan bansos tambahan sebesar Rp450.000 di kartu rekeningnya. Bahkan pada hari ini juga ada beberapa KPM golongan ini yang mendapatkan pencairan yang terbilang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp13.400.000. Nah, seperti apa informasinya dan bantuan apakah yang dicairkan tersebut? Simak informasinya, mari kita bahas bersama-sama. Oke, sahabat sosial. Alhamdulillah hari ini penerima bansos berbahagia lagi karena pemerintah sudah mulai menyalurkan lagi beberapa bansos bonus dan juga bantuan stimulus penebalan kepada para penerima bansos yang saat ini masih berada di desil 1 hingga desil 4. Ada yang dicairkan melalui pencairan Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga Bank BSI. Ada juga yang pencairannya melalui pencairan PT Pos Indonesia dan juga titik komunitasnya, yaitu seperti kantor desa atau kantor kelurahan. Nah, kabar gembiranya lagi bahwa di hari ini terpantau sudah mulai banyak penerima bansos yang mendapatkan pencairan sebesar Rp450.000 hingga ada juga penerima bansos yang mendapatkan pencairan sebesar Rp13.400.000. Nah, selain itu, di video kali ini saya juga akan memberikan beberapa informasi penting yang wajib diketahui oleh semua penerima bansos. Maka dari itu, sahabat sosial semua, pastikan simak informasinya hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke, sahabat sosial, di video kali ini saya akan membahas beberapa poin penting. Di antaranya, ada info terkait mengenai pencairan hari ini, di mana ada bantuan komplementer, bantuan pelengkap, atau bisa dibilang bantuan tambahan. Dan ini bisa diterima oleh KPM PKH atau BPNT juga dengan kategori tertentu. Dan hari ini ada yang baru, mencairkan sekitar nominalnya Rp450.000 yang masuk di rekening atau kartu ATM. Selain itu ada bantuan yang nominalnya cukup besar sekali ya. Ini sangat besar. Mungkin karena ini sekali cair lewat PT Pos. Ada yang mendapatkan total Rp13.400.000. Dan ada juga yang dapat pencairan sebesar Rp10.700.000. Nah, kira-kira ini bantuan jenis apa? Dan untuk daerah mana yang dapat? Kemudian selain itu, karena bulan ini ramai agenda sensus ekonomi ya. Nah, mungkin ada yang pakai rompi sudah mensensus rumah sahabat sosial atau mungkin bulan depan akan disensus karena waktunya 2,5 bulan, teman-teman. Nah, apakah hasil sensus itu nanti akan berpengaruh terhadap bantuan atau mungkin desil sahabat sosial? Nanti akan kita bahas juga. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait mengenai bantuan yang cair di hari ini. Dan alhamdulillah bantuan komplementer atau pelengkap atau bisa juga dibilang bantuan tambahan terpantau. Hari ini kembali dicairkan kepada penerima bansos yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan pada hari ini memang terpantau banyak sekali para KPM yang mendapatkan pencairan sebesar Rp450.000. Ada juga tadi yang mendapatkan pencairan sebesar Rp750.000 juga. Nah, bantuan tersebut merupakan bantuan tambahan dari pemerintah yang termasuk dalam program Indonesia Pintar atau yang sering disebut dengan bantuan PIP anak sekolah, di mana bantuan ini juga diberikan kepada para penerima PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah dari jenjang taman kanek-kanak hingga jenjang SLTA sederajat, khususnya bagi para penerima manfaat yang nama anaknya masuk dalam nominasi penerima PIP tahun ke-2026. Untuk pencairannya memang belum tidak serentak dan juga masih belum merata ya. Namun pada hari ini memang terpantau sudah mulai. Banyak lagi para KPM yang telah mendapatkan pencairan bantuan ini. Maka dari itu tidak ada salahnya bagi sahabat sosial yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau bagi yang memiliki rekening simpelnya bisa dicek lagi secara berkala. Siapa tahu sudah ada saldonya ya. Jadi memang untuk bantuan PP anak sekolah
ini masih terus disalurkan oleh pemerintah guna untuk membantu peserta didik yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Nah, kemudian selain bantuan PIP, di akhir bulan Juni ini, pemerintah terus menuntaskan penyaluran bantuan pangan, beras plus minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret kemarin ya. Kalau untuk yang perpanjangan akan ada lagi, itu nanti alokasinya untuk bulan Juli. Tapi nanti apa akan disalurkan? Bulan Juli atau bulan Agustus? Nanti kita tunggu saja, tapi ini kayaknya sudah positif. Tinggal menunggu info resminya saja ya. Kemudian terkait mengenai adanya bantuan yang nominalnya ini sangat besar sekali. Bahkan satu keluarga itu ada yang mendapatkan 13.400.000 rupiah. Ada juga yang mendapatkan sekitar 10.700.000 rupiah. Bahkan mungkin ada yang dapat 8 juta juga, dan itu berbeda-beda ya. Nah, itu adalah bantuan khusus untuk keluarga warga yang terdampak bencana, seperti di wilayah Aceh kemarin atau Sumatera, di mana mereka dikasih bantuan selama beberapa bulan, mungkin sekitar 3 bulanan. Dan itu yang mendata dari hasil Badan Penanggulangan Bencana juga, tapi terkait penyalurannya itu dari Kementerian Sosial. Nah, ada istilahnya bantuan untuk warga korban bencana. Ada bantuan isi hunian yang mendapatkan pencairan sebesar 3 jutaan. Kemudian ada yang namanya stimulan ekonomi, sekitar 5 jutaan. Ya, sahabat sosial. Kemudian ada lagi jenis bantuannya. Untuk korban bencana itu yang namanya jaminan hidup atau jaduk. Nah, sepertinya kalau jaminan hidup ini hitungannya per orang. Kalau satu kakak ada 5 orang, berarti tinggal mengalikan 5 ya. Berarti yang dapat banyak itu satu kakak itu banyak orangnya. Dan alhamdulillah memang untuk beberapa jenis bansos tersebut mulai hari sudah kembali dicairkan. Dan pencairannya ini dilakukan secara bersamaan melalui pencairan PT Pos Indonesia dan memang terpantau ada salah satu penerima manfaat yang mendapatkan pencairan hingga 13.400.000 rupiah. Selanjutnya ini terkait mengenai sensus ekonomi. Nah, mungkin dari salah satu sahabat sosial sudah didatangi petugas sensus. Nah, sensus ekonomi ini dari Badan Pusat Statistik pernah saya jelaskan bahwasanya data tunggal sosial ekonomi nasional itu yang mengelola adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan kementerian yang lain seperti Kementerian Sosial dalam menyalurkan bansos itu hanya pengguna data bukan pengelola data, jadi ngambilnya dari pihak BPS yang kemudian diberikan kepada Kementerian Sosial untuk dijadikan acuan dasar sebagai penyaluran bantuan, subsidi, dan juga yang lainnya. Jadi, pengambilan kebijakan itu datanya ini berdasarkan dari DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan sensus ekonomi yang dilakukan di bulan ini hingga 2 bulan ke depan itu sangat berpengaruh terhadap desil sahabat sosial. Nanti jika terdeteksi perekonomian teman-teman dirasa sudah meningkat, maka desilnya akan dinaikkan. Dan sebaliknya, jika perekonomian sahabat sosial setelah dilakukan survei atau sensus ternyata mengalami penurunan, maka desilnya akan diturunkan lagi. Dan ingat ya, sahabat sosial, bahkan di tahun 2026, ini bansos hanya diberikan kepada para KPM yang berada di desil 1 hingga desil 4 saja. Maka dari itu nanti jika ada petugas sensus yang datang ke rumah sahabat sosial yang mengajukan beberapa pertanyaan, mohon untuk dijawab dengan sejujur-jujurnya dan jangan sampai dilebih-lebihkan. Karena dari jawaban teman, temanlah yang akan memutuskan apakah nanti desilnya akan naik atau malah turun. Jadi intinya untuk proses sensus ekonomi yang saat ini dijalankan oleh pemerintah akan mempengaruhi apakah sahabat sosial masih layak mendapatkan bansos atau bantuan sosial dari pemerintah atau tidak. Jadi itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di-skip. Kita ketemu lagi di video berikutnya.